Kutai, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional. Yuzaini bin Mat Yusof menilai dua proyek gas besar di Indonesia yakni Blok Masela dan IDD harus diteruskan karena penting untuk transisi energi. Banyak minyak Indonesia nih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini kita ketemu lagi dan saya ingin mereaksi lah terkait dengan project mega di zaman Pak Jokowi yang menjadikan Indonesia itu sangat disoroti dunia. Apa saja ke project yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi sehingga kan semua media-media di dunia tertumpu kepada Indonesia, dan 7 proyek mega ini dia akan dapat membangun ekonomi, memutarkan sistem keuangan Indonesia itu sehingga berpuluh-puluh tahun akan datang guys. Itulah hebatnya pembangunan di zaman Bapak Jokowi ini. Walaupun dia memerlukan modal budget yang besar, dana yang besar, tetapi pulangan di tahun-tahun selepasnya itu akan dapat menjadikan Indonesia ekonomi terkuat dan dijangkakan 2030 ekonomi keempat terkuat terbesar di dunia nanti. Oke guys, kita simak video ini daripada channel Info hari ini ya. Kepada yang baru ketemu channel ini juga, kalian bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. Sahabat Info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi. Jangan supaya lupa Anda tidak tekan ketinggalan tombol kabar subscribe seru guys. Cantik Inilah 7 Indonesia mega guys. proyek termahal era Presiden Jokowi tercatat dalam sejarah pembangunan Indonesia. 7 mega project di zaman Bapak Jokowi yang tercatat dalam pembangunan Indonesia dan menjadi sejarah ya. Kita lihat Indonesia, apa saja sebagai proyeknya. negara dengan populasi yang besar dan geografi yang beragam, selalu menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan tekadnya untuk mengatasi tantangan ini dengan memulai sejumlah mega proyek yang luar biasa. Bahkan, Presiden Jokowi tidak segan-segan bersama para menterinya untuk mengeksekusi sejumlah mega proyek agar meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tekad Presiden Jokowi mengeksekusi mulai dari mega proyek transportasi, pertambangan hingga kelistrikan di Indonesia dan menjadikannya sebagai proyek strategis nasional. Mega proyek yang digarap Presiden Jokowi selama era kepimimpinannya ini juga memiliki nilai yang fantastis, bahkan tercatat dalam sejarah pembangunan Indonesia sebagai yang Mandarin termahal. Hotel ya. Berikut adalah 7 mega proyek sebagai yang dalam sejarah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Oke, kita tengok guys apa dia. 1. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Salah satu Jakarta-Bandung. proyek terbesar yang diluncurkan oleh Jokowi adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini Proyek ini yang berkolaborasi dengan pemerintah China, termasuk dalam proyek strategis nasional. Awalnya dianggarkan sekitar 85,41 triliun rupiah, namun biayanya telah membengkak menjadi 112,5 triliun rupiah karena eskalasi harga. PT Kereta Cepat Indonesia China, biasa disingkat menjadi KCIC, adalah anak usaha dari pilar sinergi BUMN Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan kereta kecepatan tinggi di Indonesia. Pada tahap awal, perusahaan ini membangun jalur kereta kecepatan tinggi dengan rute Jakarta-Bandung di kawasan megapolitan Parahyangan. Dan ini menjadi sejarah untuk Asia Tenggara juga. Indonesia yang pertama mempunyai kereta cepat Jakarta-Bandung yang paling laju ya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 sebagai sebuah perusahaan patungan antara pilar sinergi BUMN Indonesia 2015 dan Beijing Yawan HSR asal Tiongkok. Dengan PSBI memegang 60% saham perusahaan ini, sementara Beijing Yawan memegang lama juga sisanya. siap. Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia telah melalui proses panjang, semenjak Jepang memperkenalkan kereta cepat mereka pada tahun 2008. Di tengah-tengah studi kelayakan tersebut, kerjasama proyek tersebut diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan menghadirkan skema yang menurut RRT, tidak memberatkan pemerintah.
Maksudnya 2. China Jalan lebih Tol banyak Trans Sumatera. sahamnya. Proyek ini adalah lanjutan dari Oh, rencana tengok Presiden guys. sebelumnya. Dari ujung ke ujung ya, dari bawah ke atas ya. Ini dia punya, woi, jalannya Namun memang Jokowi telah jauh lah. melanjutkannya dengan tekad yang besar. Dengan No. total panjang jalan tol mencapai 2.812 km, pembangunan ini menelan biaya 2.838 sekitar 538 triliun rupiah dan menghubungkan transportasi darat dari Aceh hingga Sumatera Selatan. Jalan Triliun tol juga, Trans oh. Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan 2.818 kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga kan gitu. Aceh. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Pada tanggal 20 Februari tahun 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Gria Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Aditya Warman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi. Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Pembagian, tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama. Seiring berjalannya Indonesia waktu, ini guys ya. akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres No. 100/2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, tanggal 17 September tahun 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan PA 4 ruas jalan tol yang meliputi ruas jalan tol Medan Binjai, ruas jalan tol Palembang Simpang Indralaya, ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, dan ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya Persero sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera. Banyak kos lah kan jalan raya ini, tapi untuk 3. kepentingan rakyat itu apa salahnya kan? Progres konstruksi IKN, infrastruktur oke, yang dasar ketiga. Ibu Kota Negara IKN tahap 1 telah mencapai 62,65%. Kementerian Pekerjaan pun Umum dan Perumahan Rakyat kota dalam taman. menargetkan proyek tersebut rampung pada 2024. Sementara untuk konektivitas, Tahun saat ini sudah 2024. diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke KIP IKN. Untuk tahap pertama, lanjut Danis, jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, Balsam ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN. Dari sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 2 jam menjadi kurang dari 1 jam. Pembangunan jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat pada 3 seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang KKT Karyangol sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Karyangol Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Saat ini untuk progres pada segmen 3A sebesar 48%, Seksi 3B sebesar 57%, dan Seksi 5A sebesar 67%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 pada sekitar bulan Juni atau Juli. Oke, seterusnya 4. proyek Mega proyek kilang keempat, minyak Tuban. Proyek ekspansi kilang fasilitas minyak kilang Tuban. minyak yang ada sebelumnya di Jawa Timur ini mengharuskan alokasi dana hingga 238,3 triliun rupiah. Proyek Grassroots Refinery GRR Tuban atau kilang minyak Tuban di wilayah Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, merupakan proyek strategis nasional PSN. Pertamina. Megaproyek dengan investasi senilai 13,5 miliar dolar atau setara dengan 205,05 triliun rupiah itu perkembangannya sekarang ini masih dalam proses persiapan tahap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) dengan mitra Rusia, Rosneft Singapore TLTD. Pekerjaan General Engineering Design (GED) untuk GRR Tuban dilaksanakan di Madrid, Spanyol.
Pekerjaan ini dimulai sejak November tahun 2019. Proyek GGR Tuban berdiri di atas lahan seluas 840 hektar di Kecamatan Jeluk, 5 tahun Kabupaten Tuban. Secara umum kilang GRR Tuban terdiri dari total 70 unit dengan 14 unit pengolahan BBM dan 7 unit pengolahan petrokimia, dan sisanya merupakan unit pendukung. Kilang GRR Tuban sendiri ditargetkan dapat menjadi pemimpin industri, dengan margin pengolahan tertinggi dibandingkan dengan kilang lain di Asia Tenggara. Banyak peluang pekerjaan guys kan. 5. Mega proyek Ini. RDMP Pertamina. Kelima, Refinery Development Pertamina. Master Plan RDMP memiliki nilai fantastis sekitar 411,1 triliun rupiah, menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam mengembangkan sektor energi dan sumber daya alam. PT Pertamina Persero telah menyelesaikan sebanyak 2 mega proyek pembangunan kilang. Dua proyek Pemancangan tersebut perdana. antara lain proyek ekspansi kilang atau Refinery Development Master Plan RDMP, Balongan di Indramayu, Jawa Barat, dan Kilang Hijau Green Refinery Cilacap Fase 1 di Jawa Tengah. Banyak Selain minyak kedua Indonesia megaproyek nih. tersebut, kini Pertamina juga tengah membangun 4 RDMP dan 1 kilang minyak baru, yakni RDMP Balikpapan, Lawe-Lawe Balikpapan, RDMP Pelaju, Dumai, dan Cilacap dan kilang baru di Tuban, Jawa Timur. Pertamina juga tengah mengkaji pembangunan Green Refinery Cilacap Fase 2. Wih, besar proyek 6. minyak. Proyek Masela dan IDD. Oke, 6. Mega proyek Ini lagi. pengembangan lapangan Minyak abadi juga. Masela dengan nilai Gas. investasi sekitar 287,9 triliun rupiah akan No. menjadi tonggak penting dalam industri minyak dan gas di 287. Indonesia. Sementara mega proyek Indonesia Deepwater Project IDD membutuhkan dana hingga 124,8 triliun rupiah untuk meningkatkan eksplorasi juga. sumber daya laut dalam. IDD Sumber sangat daya penting laut untuk dalam, terus no? dikembangkan dalam era transisi energi. Melansir data Kementerian ESDM, Blok Abadi Masela terletak di Maluku dengan estimasi GIP 3P sebesar 27,9 TCF. Adapun estimasi produksi di masa depan sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun dan sekitar 35.000 barel kondensat per hari. Proyek ini juga akan memasok 150 Minyak, juta kan? kaki kubik gas alam per hari melalui pipa untuk memenuhi permintaan gas alam lokal. Sedangkan Gas. IDD yang berlokasi di Cekungan Kutai, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional. Yuzaini bin Matyusov menilai 2 proyek gas besar di Indonesia yakni Blok Masela dan IDD harus diteruskan karena penting untuk transisi energi. Banyak minyak Indonesia nih. 7. Mega proyek PLTU Mulut 7. Tambang. Proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU ini memerlukan ini investasi listrik sekitar juga. 210,86 triliun rupiah. Selain itu, untuk pembangkit listrik tenaga gas di 18 provinsi, dibutuhkan dana sekitar 302,12 triliun rupiah, yang akan membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Merupakan bagian dari program megaproyek 35.000 megawatt berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Desa Muara Enim, Tanjung. Provinsi Sumatera Selatan. Oh, Pembangkit ini ini di dibangun Sumatera oleh Selatan PT ya. Huadian Bukit Asam Power, HBAP, yang merupakan kerjasama strategis antara PT Bukit Asam Terbuka PTBA dengan China Huadian Hong Kong Company Ltd. Semua proyek ini merupakan bukti komitmen kuat Presiden Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur Indonesia. Mereka tidak hanya memiliki dampak positif dalam hal ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki konektivitas antar wilayah di seluruh negeri. Itu yang pentingnya. Ada lapangan kerja tuh. Oke guys, alhamdulillah itu yang kita sebenarnya nantikan di Asia Tenggara ini. Indonesia punya satu pembangunan yang dapat memberi lapangan kerja, itu yang penting. Dan ini dilakukan di zaman Bapak Jokowi ini. Terlalu banyak mega project yang menguntungkan Indonesia dan rakyatnya. Karena bila ada proyek yang besar segini, lapangan kerja itu akan jadi banyak guys. Mungkin beribu-ribu, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu peluang kerja. Contohlah tadi ya, dibuat jalan-jalan tol itu. Jadi di sepanjang jalan tol daripada utara ke selatan itu begitu jauh ya, 2.800 km lah. Nah, di sepanjang itu mewujudkan lapangan kerja yang
begitu banyak sekali ya, dan di sektor energi, gas dan minyak juga itu membuatkan Indonesia tidak perlu pun mengimport lagi minyak, gas dan sebagainya daripada negara luar ya. Hanya dibuat di Indonesia sendiri, dan dia punya produsen kilang-kilang, pabriknya semua ada di Indonesia. Itu juga menjadikan lebih ramai lapangan kerja untuk rakyat Indonesia sendiri. Dan apa yang penting, konektivitas di antara satu provinsi ke provinsi lain, ke kabupaten yang lain, ataupun dari kota-kota ke desa-desa yang lain itu dapat dilalui dengan agak singkat. Kalau sebelum ini mungkin ada yang 5 jam, mungkin boleh pergi 3 jam, disebabkan ada jalan-jalan tol ini tadi, dan kereta api cepat Jakarta-Bandung itu meningkatkan lagi jalan itu. Jadi Presiden Jokowi ini antara yang terbaik lah di dalam membangunkan negara, dan dia tidak pernah membedakan apa-apapun sama ada suku, ras, bangsa, agama dan sebagainya, karena kemerataan pembangunan itu dapat dirasai oleh semua rakyat Indonesia walau di mana mereka berada. Indonesia itu besar ya kan, ada 17.000 pulau dan berbeda berbagai suku, agama, tetapi Bapak Jokowi dapat menyatukan semua itu dengan memberi pembangunan keserataan dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi memang Bapak Jokowi ini membuatkan negara-negara luar itu kadang-kadang kagum ya dan terpaku, dan satu kebanggaan untuk rakyat Indonesia punya presiden seperti Bapak Jokowi ini. Oke guys, bagaimana menurut kalian ya terkait dengan mega-mega proyek ini? Adakah dia menguntungkan rakyat Indonesia dan negara Indonesia itu sendiri, ataupun sebaliknya? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.